zikir pagi maupun petang. Di antaranya adalah doa yang memohon pada Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini doa yang bagi saya yang membaca ini selalu masuk ke hati itu begini Bapak. Karena permohonan doa kita ini mohon pada Allah, ya hayyu ya qayyum, wahai Rabb yang maha hidup. Jadi dengan memohon pada Allah yang maha hidup itu berarti tidak pernah mati nih. Yang maha hidup itu yang menghidupkan segala hal, semua yang ada. Wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, yang tidak tergantung oleh yang lainnya, sangat independen ya, dalam hal ini sebagai tempat bergantungnya kita, Allahumma dalam bentuk seperti itu, dengan rahmatmu. Jadi minta bahwa karena rahmat Allah inilah, maka dalam bentuk dapat rahmat ini aku mohon untuk pertolongan Allah. Jadi dalam hal hidup kita ini menyerahkan segalanya hanyalah karena Allah lewat pertolongan. Lalu kalimat yang berikutnya adalah perbaikilah segala urusanku. Nah, jadi doa ini merupakan doa yang mengeliminasi kesombongan kita. Selama ini dan banyakkan orang selalu di dalam pikirannya setiap kali melakukan aktivitas melupakan Allah. Banyak sekali orang itu ketika beraktivitas menyombongkan dirinya bahwa segalanya dia bisa melakukan itu, dan kalau berhasil pun semakin lupa atas apa yang dia usahakan. Lupa bahwa keberhasilan dia itu karena ada Allah. Kenapa demikian? Karena dia melakukan sesuatu lalu berhasil. Nah, itu kelihatan secara fisik itu membuat semakin lupa. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu di dalam fisiknya itu bisa melihat, bisa mendengar dan melakukan itu bisa secara langsung terbukti fakta yang ada. Itu mengeliminasi kenapa kok bisa melakukan itu. Nah, itu yang dia lupa itu. Contohnya saja misalnya gini, ketika saya mau mengambil minuman, ini kan aku berkehendak, maka saya ngambil minuman, dan berkehendak ini terjadi, gelas ini terambil dan sampai minum. Ini suatu peristiwa yang aku usahakan. Nah, ini kan setiap kali kita melangkah melakukan itu kan nyata seperti ini. Dengan nyata seperti ini, maka lupa bahwa kok aku iso njupuk gelas ini ya. Kok iso njupuk? Kenapa sih kok iso njupuk? Pertanyaan ini adalah hal yang tidak pernah ditanyakan oleh kita. Betul. Jadi ketika saya ngambil sesuatu dan bisa terambil, itu merasanya bahwa ini atas usahaku ya, karena aku gitu. Tak pernah terpikir bahwa iya ya, aku iso njupuk. Kenapa ya kok iso njupuk? Sopo sing mari aku iso. Tapi ketika tangan ini tak berdaya mengambil, baru dia berpikir, kok tanganku iso ngubah, kok tanganku iso njupuk. Nah, disitulah kemudian baru ingat, berarti ada yang membuat bisa melakukan itu. Itu baru motoriknya. Belum kenapa pikiranku iso mikir njupuk. Karena ini sebetulnya peristiwa-peristiwa yang Masya Allah ya, kalau kita itu melihat sebuah peristiwa, kenapa kita bisa melakukan itu, itulah yang akhirnya mengingat bahwa aku iso kayak gitu tuh karena Allah gitu. Tidak tahu bahwa gerakan saya ini bisa normal itu karena ada proses yang jelimet yang tidak kita ketahui
Dimana itu kalau nggak ada yang ngatur nggak akan jalan itu. Tadi sebelum Bapak-Bapak hadir, saya ngobrol dengan Mas Afif itu tentang bidang yang saya geluti dalam dunia kedokteran itu kan fisiologi tadi. Fisiologi itu ilmu yang mempelajari fungsi-fungsi tubuh, berjalannya normal, lalu sampai ke tidak normal, berarti terjadi kelainan, terjadi penyakit kan. Jadi untuk mendiagnosis penyakit. Nah, itu untuk terjadi bisa normal, jadi nggak normal, untuk dari tidak normal untuk bisa jadi normal lagi, itu perkara yang jelimet dan ruwet, dan itu bukan perkara gampang. Nah, bagi orang-orang yang paham tentang itu pun ketika itu nggak dihubungkan ke Allah ya biasa saja ini. Biasa saja itu maksudnya ini. Kalau saya tidak dibekali basic agama yang kuat, maka saya belajar tentang sains, belajar tentang ilmu dokteran yang ada ini ya cuma begitu aja. Tapi karena saya punya bekal basic agamanya, lalu agama itu saya gunakan untuk memaknai sebuah ilmu, maka akan paham dalam bentuknya tidak sesederhana itu. Nah, contoh ini tadi yang dalam bentuknya doa kita ini bahwa perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan urusanku kepada diriku sendiri meskipun hanya sak kedepan motor. Bapak, kita itu ngedepi mripat wae ra iso kok. Ngedepi mata. Perso Gus Dur ya. Satu buta, satu tidak. Itu yang satu kan ngotrok matanya. Yang sebelah kanan mau kiri saya lupa. Pokoknya salah satunya itu saraf mata ini tidak bisa bekerja karena kesak stroke. Stroke-nya itu menyebabkan Gus Dur kan terus kir-kir gini, yang satu nggak bisa gerak itu, nggak bisa buka. Artinya untuk ngedep kewe ra iso. Jadi urusan sekejap mata pun magrib. Kowe aja diserahke aku Gusti Allah, kula mboten saged. Ini sebetulnya Bapak, kalau kita sadari betul, urusan apapun yang kita ada itu nggak akan mungkin bisa kalau Allah nggak pertolongan pada kita, nggak ada pertolongan. Tapi kita itu sering sombong. Sombongnya itu koyo-koyo aku kabeh sing lakoni. Aku sinau maca sing tak sinau aku dong. Iki mergo aku. Aneh lho. Padahal itu iso dong wong liya kon maca wedok ora? Ora. Bulan bali ya ora dong. Ini bukan si dia, ini karena Allah mudahkan seseorang otaknya encer. Iso dadi encer, prosesnya ora gampang. Sing siji digawe ora gampang. Otaknya itu memorinya loadingnya ya lambat kan itu. Masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Nah ini loh yang sebetulnya kalau kita lihat doa ya hayu ya qayyum itu doa yang membuat diri kita ini selalu tawakal ke Allah, menjadikan kita ini tidak sombong. Karena ini barang ngedepi mripat ora iso Masya Allah gitu. Artinya barang sepele sing ming kedep sak kejepan iso metu air mata saja. Kan setiap kali kejaban itu kan bagian kelenjar mata kanan ini kan membasahi mata kita biar tidak kering. Kalau kering gerak luka nanti mata kita iritasi. Itu pun kita nggak bisa. Maka jangan serahkan walaupun hanya sesederhana itu. Menurut kita sederhana, tapi itu nggak sederhana. Ketika bapak-bapak itu sudah matanya ketika kejap ini nggak keluar air mata, itu wis tombone larang. Itu. Jadi kita ini kadang menyepelekan hal-hal yang harian kita itu karunia nikmat Allah yang luar biasa. Nah makanya ketika saya membaca doa itu, saya merasa wah ini rai sopo. Nak mergo Allah itu maringi pertolongan padaku itu. Tadi saya tahu Mas Afif datang lalu
Saya tadi nyari HP ku nang ndi ya? Lali kok. Ada tak karo sana. Nang ndi lagi mah HP ku iki? Sepele, Pak. Iya. Artinya posisi kita ini ingat sesuatu yang tadi habis dilakukan aja lupa. Lupa. Makanya ketika kita doa itu, Masya Allah, kita itu sangat lemah. Begitu dicabut kenikmatan sesuatu, ingatan saja lali. Dan yang terjadi, kita ini selalu mengatakan koyo-koyo aku sing nandangi. Nah, inilah yang akhirnya kita jadi orang sombong. Makanya marilah Bapak sekalian di dalam memaknai apa yang namanya beragama, itu maknailah segala kehidupan ini kembalinya ke Allah. Karena dengan kembalinya ke Allah itu kita akan menjadi orang yang semakin hidupnya barokah. Barokah itu semakin taat kepada Allah, semakin hidup kita bergantung terus ke Allah, maka tidak akan kita melakukan apa yang dinamakan kesyirikan dan juga kesombongan, sehingga hidayah itu akan selalu kita bisa menerima itu dengan baik. Tapi kalau kita itu sudah mengaku aku, akhirnya kita sombong, akhirnya kita jadi jauh dari hidayah, akhirnya bisa maaf murtad. Kita bisa lihat ya, dari perilaku, saya sebut aja namanya Dahlan Iskan itu kan menjadi orang yang seperti itu kan sebetulnya karena terlalu menggunakan logika dia yang akhirnya kebablasan ya. Oleh karena itu logika itu kalau diajukan terus ke depan, tidak ingat bahwa tadi ya hayu ya qayyum bi rahmatika aslan dan seterusnya, sampai jangan sampai sekejap mata saja, itu akhirnya kita menjadi lepas kontrol. Makanya ketika di akhir kehidupan kita bisa bukan husnul tapi su'ul khotimah, itu yang kita harus ingat. Mengatakan Bapak, semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan bersama selalu